Jumat yang Allah muliakan, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan terus berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita semua. Semoga nikmat-nikmat ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita pun terus berusaha beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang begitu hidupnya hingga akhir zaman. Jamaah yang Allah muliakan, satu ketika ada seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada beliau SAW. Sahabat ini radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku tentang satu amalan. Idza amiltuhu ahabbani Allah, apabila aku mengamalkannya, aku akan dicintai oleh Allah. Wa ahabbani nas, dan aku akan dicintai oleh manusia." Maka ketika mendengar pertanyaan ini, Nabi SAW bersabda, "Izhad fi dunia yuhibbakallah." Bersikap zuhudlah di dunia, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis ini riwayat sahih atau hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya di dalam kitab sunannya. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, lihat dari hadis ini, sahabat yang mulia ini bertanya kepada Nabi SAW tentang dua perkara yang dua-duanya perkara yang sangat besar, bukan kecil. Yang pertama, meminta cara, meminta amalan yang akan membuat Allah cinta kepada dirinya, dan mencari amalan yang akan membuat manusia cinta kepada dirinya. Ini pertanyaan bukan main-main, pertanyaan besar. Pertama, masalah cinta kepada Allah. Siapa yang tidak ingin seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan berkata kepada Jibril di langit, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Maka umumkanlah kepada penduduk dunia kalau aku mencintainya." Maka Allah akan membuat semua manusia cinta kepada dirinya kalau Allah sudah mencintainya. Maka ini yang pertama, mencari kecintaan Allah. Yang kedua, mencari kecintaan manusia. Bagaimana manusia bisa cinta kepada kita? Karena apabila manusia benci kepada kita, manusia tidak akan ada yang mau hidup bersama kita. Maka kita tidak akan indah, tidak akan nyaman hidup di dunia ini. Yang pertama, apa yang Nabi SAW berikan solusi? Yang pertama, bersikap zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Maksudnya di sini adalah apa? Janganlah kita makan, janganlah kita minum, janganlah kita memakai sesuatu kecuali yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Itu namanya zuhud. Jadi dikatakan zuhud adalah apa? Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu namanya zuhud. Jadi kalau ada orang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, namanya zuhud. Mau itu perbuatan mubah, apalagi haram. Yang mubah aja ditinggalkan kalau tidak bermanfaat buat akhirat. Itu namanya zuhud. Dan kata ulama, zuhud lebih tinggi daripada warok. Ingat, jangan terbalik. Karena ada sebagian orang yang keliru, warok lebih tinggi daripada zuhud. Tidak, zuhud lebih tinggi daripada warok. Kalau zuhud meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat buat akhirat. Adapun warok meninggalkan segala perkara dunia yang bermudarat buat akhirat. Lihat kalimat zuhud, meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat.
waro meninggalkan yang bermudarat. Karena kata ulama, meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat lebih tinggi daripada meninggalkan sesuatu yang mudarat, yang bahaya. Contoh, orang yang zuhud ketika dia ingin menggapai akhirat, apapun dia tinggalkan kalau nggak ada manfaat buat akhirat. Apa aja? Ketika dia melakukan permainan, ditanya, kamu main apa? Main ini, main itu. Ditanya, ada nggak manfaatnya buat akhirat? Nggak ada, dia tinggalkan. Itu zuhud. Dia makan, dia minum, dia memakai pakaian, dia membeli rumah, dia membeli kendaraan. Ditanya, tujuan kamu apa beli ini? Tujuan kamu apa makan ini? Buat menguatkan akhiratmu, buat menguatkan ibadahmu, atau hanya main-main? Main-main. Tinggalin. Itu zuhud. Tinggi zuhud itu. Karena perbuatan mubah saja yang boleh diamalkan, boleh dimakan, boleh diminum, ditinggalkan karena gak manfaat buat akhirat. Itu zuhud. Jangan terbalik. Kalau waro meninggalkan sesuatu yang tidak meninggalkan yang bermudarat buat akhirat, yang bahaya. Bisa jadi orang yang waro dia melakukan permainan, berlezat-lezatan dengan makanan minuman. Dia makan, dia minum. Ditanya, kenapa kau makan? Mubah, uang saya atau diberi orang lain, ini halal, saya makan. Kenapa kau minum? Ini minuman halal, bukan haram. Ini mubah, hukum asalnya, saya minum. Kenapa kamu memakai pakaian? Ini mubah. Ini kan pakaiannya mahal, tapi ini mubah. Kenapa kamu memakai kendaraan? Kenapa kamu membeli rumah? Ini mubah, selama tidak transaksi riba. Kalau riba ya haram, bukan lagi zuhud atau waro, dosa kalau itu. Lihat, dia bisa jadi melakukan apa? Amalan-amalan mubah dan tidak sampai haram, tetapi selama nggak mudarat buat akhirat, maka dia lakukan. Itu namanya waro. Tapi kalau orang zuhud, walaupun mubah, tapi kalau nggak ada manfaat buat akhirat, dia tinggalkan. Nah, sebagian orang keliru mensifati zuhud dengan yang keliru. Contoh beredar di masyarakat, kalau zuhud itu katanya nggak boleh pakai baju bagus, nggak boleh pakai pakaian bagus, nggak boleh pakai jam tangan bagus, nggak boleh pakai kendaraan bagus. Bukan. Ini bukan zuhudnya Nabi dan para sahabat. Justru Nabi SAW dia ketika di hari Jumat, pakaian yang paling beliau senangi pakaian apa? Jubah berwarna hijau. Lihat, Nabi yang paling Nabi senangi di antara pakaiannya apa? Pakaian bergaris-garis, jubah garis-garis. Nabi punya pakaian bagus buat menyambut tamu, menyambut raja, sholat. Bahkan Nabi SAW punya otak pilihan. Bahkan para sahabat juga memakai pakaian bagus. Bahkan ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ini senang pakai pakaian bagus, nyisir, kemudian wajah saya bagus, saya senang, saya tidak mau dikalahkan orang lain. Apakah saya sombong? Tidak, kata Nabi SAW. Karena Allah mencintai, menyukai orang yang ketika diberi nikmat nampak hasil nikmatnya pada badannya, pada jasadnya, pada kendaraannya, pada pakaiannya. Maksudnya kalau kita orang mampu, orang berduit, punya kaya, sesuaikan kendaraanmu apa, pakaianmu seperti apa. Itu tidak dilarang, itu bukan berarti tidak zuhud. Justru itu namanya apa? Bersyukur. Selama manfaat buat akhirat. Manfaat, contoh, memakai pakaian bagus, bersih, pahala dipakai buat sholat. Memakai minyak wangi, Nabi adalah orang yang paling cinta minyak wangi, Nabi itu wangi. Pakai minyak wangi, beli minyak wangi harga mahal. Kalau kita mampu, kenapa? Ibadah, dapat pahala hari Jumat. Selama itu buat akhirat manfaat, bukan sombong dan bukan tidak zuhud, dan kita mampu, dan jangan melalui perantara yang haram. Ingat, zuhud itu tinggi. Makanya ulama hari ini sampai dari dulu sampai sekarang tetap mereka pakai baju bagus, pakai pakaian bagus, hidup mereka juga nyaman. Tetapi apa? Tetap mereka tidak melakukan keharaman. Karena apa? Zuhud sekali lagi apa? Selama tidak bermudarat buat akhiratmu, maka itu zuhud. Adapun waro di bawahnya, meninggalkan yang bermudarat buat akhirat. Selama enggak mudarat
bahaya buat akhirat, silahkan dilakukan, itu warok. Makanya kalau ada orang makan, orang minum, pakai duit sendiri, uang sendiri, halal, makanan minumannya bukan transaksi yang riba, yang haram, maka dia tidak haram. Tapi belum tentu manfaat buat akhirat. Boleh, itu mubah. Tetapi nggak boleh dengan cara haram. Gitu. Orang beli rumah boleh, punya uang. Tapi tanya, riba nggak transaksinya? Riba, tinggalkan. Karena riba bukan lagi warok, tapi haram. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Aku berkuali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wa ba'd. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lagi satu amalan yang dengan itu seseorang bisa dicintai oleh orang lain adalah apa? Bersikap zuhud. Bersikap zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Maksudnya apa? Jangan banyak berharap, jangan banyak meminta, jangan banyak menginginkan apa yang ada pada manusia. Misal, teman kita datang ke pekerjaan memakai kendaraan baru, mata kita melotot, langsung kaget, langsung bertanya, berapa harga mobil ini? Oh sekian. Oh kalau begitu nanti saya juga mau ngumpulin duit untuk beli mobil ini. Besok lagi temannya juga beli kendaraan baru, motor, nanya lagi, kepengen lagi, terus matanya dan hatinya tidak pernah berhenti mengikuti kemewahan dunia. Dan apa yang ada di tangan manusia dia ingin memilikinya. Ini dia tidak akan dicintai oleh orang lain. Apalagi kata ulama, kalau yang namanya orang sudah ingin terhadap apa yang di tangan manusia, umumnya minta. Temannya punya barang bagus, jam tangan, punya 2. Orang yang tidak bersikap zuhud terhadap kehidupan manusia di dunia, dia akan minta. Lu jam tangannya bagus, menunjukkan dia udah kepengen. Saya punya 2, oh kenapa nggak kasih saya 1? Nah dia tidak zuhud. Kenapa? Orang yang senantiasa melihat kehidupan manusia tidak dikatakan zuhud, karena lama-lama dia minta. Sedangkan dalam agama Islam kita dilarang meminta. Bahkan dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun min ayadis sufla. Tangan yang di atas memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah meminta. Dan orang lain akan merasa berat setiap ketemu kita minta. Setiap ketemu kita dia pengen. Setiap ketemu kita dia mengharap. Orang lama-lama berat dan lama-lama menjauh dari kita. Pertemanannya rusak gara-gara suka minta, karena tidak bersikap zuhud. Yang berujungnya gimana? Dia minta-minta. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, la yas'alun nas. Ya, orang itu akan senantiasa meminta, terus meminta. Hatta jaa yaumul qiyamah, sampai dia datang nanti di hari kiamat menghadap Allah. Walaysa fi wajhihi muzaqul lahmin, sedangkan pada wajahnya tidak memiliki daging. Maksudnya apa? Rata. Di hari kiamat orang yang suka minta-minta, yang suka ngemis, yang suka ngamen, rata wajahnya. Rata wajahnya kenapa? Tanda dia di dunia nggak tahu malu. Allah hukum, di akhirat kelak datang menghadap Allah, wajahnya rata, nggak ada daging. Kenapa? Karena dia suka minta-minta. Makanya Islam itu melarang minta-minta. Apakah pernah ada riwayat Nabi meminta, sahabat minta? Ada. Tapi ketika darurat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh meminta 3 orang dalam Islam. Kapan? Orang yang usahanya bangkrut, habis semua hartanya, nggak punya apa-apa, sampai buat makan nggak ada. Dia minta ke orang lain hanya buat makan. Begitu usahanya jalan, dia berhenti. Itu boleh. Yang kedua, orang yang terkena musibah, kena banjir, kena tsunami, kena gempa, kebakaran, habis semua hartanya tak tersisa, bahkan nggak ada yang bisa dijual satupun. Dia minta untuk makan saja. Setelah punya kehidupan dia berhenti. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia boleh minta kapan? Yang menanggung hidup orang lain, orang yang memiliki tanggungan mengurusi janda-janda miskin, anak fakir miskin, anak-anak yatim piatu, anak-anak kesulitan.
kesulitan. Dia menanggung hidupnya mereka sampai dia sendiri miskin, gak punya harta apa-apa. Dia korbankan hartanya. Dia minta buat siapa? Buat orang lain. Itu boleh. Adapun yang meminta buat dirinya, memperkaya dirinya, tidak boleh. Itu dibawakan hadis ini oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram dari hadis Qabis. Tidak boleh meminta kecuali kepada 3 orang. Maka bersikap zuhudlah apa yang ada pada manusia. Niscaya manusia akan mencintaimu. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga khutbah ini memberikan manfaat kepada khotib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Dan semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menjadikan kita dicintai olehnya dan juga manusia cinta kepada kita dengan mengamalkan hadis ini dari Nabi SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah